Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas TI 5C akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Tingkat Puan, aplikasi edukasi dan pendampingan penyintas kekerasan terhadap perempuan. Melalui Ringkar Puan, pengguna dapat membaca berbagai artikel edukasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan saling memberi dukungan melalui kolom komentar. Pengguna juga dapat melakukan konsultasi psikolog atau konsultasi hukum melalui chat dengan orang yang memiliki latar belakang ilmu psikolog atau ilmu hukum. Selain itu, pengguna dapat mengirim artikel agar dapat dibaca oleh pengguna lain. Untuk kebutuhan fungsional di aplikasi Ringkar Puan ini, yang pertama ada login dan sign up. Sebelum mengakses halaman utama, user terlebih dahulu harus melakukan login atau sign up jika belum memiliki akun. Yang kedua ada profile, untuk dapat melihat laman profilnya yang berisikan data diri serta artikel yang pernah ditulis sebelumnya. Artikel, user dapat membaca, menulis, menghapus, maupun mengedit artikel. Untuk fitur komentar, user dapat membaca, menulis, menghapus, serta mengedit komentar. Selanjutnya yaitu ada konsultasi. User dapat melakukan pengajuan konsultasi, menerima serta menolak pengajuan konsultasi. Selanjutnya ada chat. Pengajuan konsultasi yang telah diterima user maka diteruskan pada halaman chat. Yang terakhir yaitu ada logout. User dapat logout dari akunnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem dibangun berbasis website. Yang kedua, setelah melakukan pendaftaran, akun pengguna harus melakukan verifikasi email untuk lanjut ke halaman berikutnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang keempat, batasan maksimal artikel 1500 karakter. Untuk batasan maksimal komentar ada 700 karakter dan tampilan user friendly dan responsif. Kemudian untuk pembagian tugas tiap tim, saya sendiri Kritaan Rohim sebagai front-end developer, yaitu bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user. Kemudian saya Erik Wahyudi, bagiannya adalah back-end, posisi di mana seorang developer merancang perangkat lunak dari sisi server berhubungan dengan logika dan database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian saya sendiri yaitu Rani Dwi Kartikasari pada bagian UI UX Design, yaitu mendesain interface untuk perangkat lunak komputer untuk menghasilkan tampilan yang menarik dan nyaman dipandang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk stakeholder pada aplikasi Ringkar Puan ini ada yang pertama developer, kemudian programmer, admin, dan analisis sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 APL akan mempresentasikan web Ringkar Puan kami. Dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Erik Wahyudi, NIM 19533-173. Saya Rani Dwi Kartikasari, NIM 19533169. Saya Rikan Rohim, NIM 19533154. Untuk aplikasi Ringkar Puan ini, yang pertama kita akan login sebagai admin. Kita login sebagai admin di sini tempatnya. Dan kita ketik admin, termasuk di menu admin ada beberapa submenu seperti dashboard, data artikel, data jenis artikel, data jadwal konsultasi, data pakar, data user, data level, dan terakhir logout. Untuk yang pertama, data artikel ini berisikan artikel-artikel yang ditulis oleh user. Dan untuk admin ini hanya bisa menghapus artikel jika ada artikel yang tidak sesuai atau kontennya mengandung hal-hal yang kurang mengenakan pembaca. Kemudian di data jenis artikel ada menu tambah jenis artikel dan edit. Untuk tambah jenis artikel ini kita bisa menambahkan jenis artikel, misalnya seperti artikel tentang kesehatan atau artikel tentang apa gitu. Kemudian di menu edit juga kita bisa mengedit jenis artikelnya jika terdapat kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya di data jadwal konsultasi
Ada beberapa tabel yang berisikan user, pakar, hari, waktu, pesan, jenis konsultasi, dan status. Yang dimana untuk jadwal konsultasi ini yang membuat adalah user. Jadi di admin ini hanya bisa mengkonfirmasi, seperti mengkonfirmasi hari jika terjadi harinya bentrokan dengan pakar, dan waktu ini juga terjadi bentrokan juga. Untuk status ini bisa dirubah ke sudah selesai diproses jika pakar sudah selesai melakukan konsultasi dengan user. Mohon maaf, kebalik, jika user sudah selesai melakukan konsultasi dengan pakar. Kemudian di data pakar ada menu tambah pakar dan edit, dan untuk tabelnya berisikan nama, alamat, nomor HP, email, hari, waktu, maupun level. Level ini ada dua. Yang pertama untuk level pakar ya, ada dua. Yang pertama adalah level pakar hukum, kemudian yang kedua ada level untuk pakar psikolog. Kita coba ditambah menu pakar ini, kita bisa menambahkan nama lengkap, alamat, nomor HP, email, password, hari yang bisa untuk melakukan konsultasi atau hari praktek, jadwal praktek untuk pakar, maupun waktunya juga. Dan kita bisa memilih level. Pakar ini akan menjadi pakar hukum atau pakar psikolog. Dan di menu edit ini kita bisa mengedit jadwalnya, bisa mengedit profilnya jika terjadi kesalahan atau ingin ganti data. Kemudian di data user ada submenu tambah user dan edit. Untuk labelnya berisi nama, nomor HP, email, username, password, dan level. Tambah user ini kita bisa menambahkan user sebagai user biasa dan user sebagai admin. Seperti ini, Puan ini di level 4 ini sebagai user biasa. Jika admin ini untuk level 1 ini sebagai super admin. Nah, ini ya, nama lengkap, nomor HP, email, username, password. Dan di levelnya kita bisa menambahkan sebagai admin atau user. Di menu edit kita juga bisa mengedit profil user jika ingin mengupdate data atau ada keperluan yang ingin dirubah. Kemudian yang di submenu terakhir di data level ada menu tambah level dan edit. Di menu level terdapat tabel level user, jenis, dan keterangan. Kita bisa menambahkan level baru seperti nama levelnya umum dan keterangannya juga, misal umum itu juga bisa. Kemudian di menu edit kita bisa mengedit nama level dan edit keterangan. Mungkin itu yang ada di menu admin atau di halaman admin. Di halaman dashboard ya, ada menu jumlah user, jumlah pakar, jumlah artikel, dan jumlah komentar. Mungkin itu yang ada di menu admin. Selanjutnya akan saya teruskan masuk ke halaman user, di mana halaman user ini untuk interface bagi user yang sedang login untuk melihat aplikasi Lingkar Puan ini. Yang pertama kita bisa lihat untuk headernya ini terdapat ada menu home, kemudian artikel, konsultasi, pakar, dan kontak. Di menu home ini kita bisa lihat singkatan atau cuplikan apa sih aplikasi Lingkar Puan itu. Kemudian kita klik selanjutnya, ini akan mengarah ke halaman about yang kita bisa klik selengkapnya. Ini masuk ke halaman tentang aplikasi Lingkar Puan. Untuk user sendiri bisa membaca tentang apa aplikasi Lingkar Puan itu, kemudian tentang pakar hukum, pakar psikolog, dan kemudian SOP konsultasi. Kemudian masuk ke halaman artikel, ini akan menampilkan artikel-artikel di mana artikel ini ditulis oleh user Puan. Kemudian jika ingin menulis artikel kita harus login dulu, kemudian
Untuk membuat jadwal konsultasi kita harus login dulu juga. Selanjutnya di bawah artikel itu ada beberapa testimoni dari user. Kemudian masuk ke halaman kerjasama pakar. Di sini menampilkan semua pakar yang bekerja sama dengan aplikasi Lingkar Puan ini. Kemudian ada halaman buat jadwal. Kita harus login dulu. Kemudian ini adalah halaman footernya, di mana ada URL Google Maps untuk aplikasi Lingkar Puan dan kontak lainnya. Kemudian untuk halaman login seperti ini. Kita coba, jika belum punya akun, kita bisa mendaftarkan akun dengan mengisi nama lengkap. Kemudian mengisi username, nomor HP, kemudian email, kemudian password. Setelah selesai, diklik submit. Pembuatan akun berhasil, maka akan masuk ke halaman login. Ketika login berhasil, maka akan masuk ke halaman indeks. Kemudian kita bisa melihat profil dari akun. Di sini ada informasi dari profil akun, nama, username, password, nomor HP, dan email. Kemudian ada tabel pengajuan konsultasi, di mana jika kita sudah melakukan pengajuan konsultasi maka akan muncul di sini, dan sebelum belum melakukan pengajuan maka belum muncul. Terus di sini ada halaman edit profile. Kemudian ini adalah halaman artikel saya, di mana semua artikel yang ditulis oleh akun ini akan muncul di sini, dan sebelum belum ada maka tidak muncul. Kita coba masuk ke beranda artikel. Di sini seperti tadi muncul semua artikel yang ditulis oleh user Puan. Kita coba masuk ke komentar dan kita mencoba untuk memberikan komentar. Komentar berhasil disimpan. Dari sini kita bisa menghapus komentar yang sudah kita buat tadi. Komentar berhasil dihapus, dan kemudian kita coba membuat artikel. Kita pilih kategorinya, kita coba kirim. Berhasil memposting artikel, maka artikel yang baru saja kita buat tadi akan masuk ke sini. Begitu juga di profil tadi akan muncul seperti ini. Kita bisa mengeditnya dan juga bisa menghapus komentar, menghapus artikel maksudnya. Sudah berhasil untuk menghapus artikelnya. Kemudian kita coba membuat jadwal konsultasi. Kita bisa melihat tata cara pengajuan konsultasi di sini. Kita bisa memilih untuk membuat konsultasi dengan ahli psikolog atau ahli hukum. Kita mencoba buat konsultasi hukum, kita memilih harinya, kemudian jam yang sudah ditentukan, kemudian kita memilih pakar hukum, dan kita menulis pesan. Kita submit. Kita lihat di halaman profile ini, maka akan muncul daftar pengajuan konsultasi dengan status dalam antrian, dan kita disuruh untuk menunggu info selanjutnya dari admin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut untuk ke halaman pakar. Selanjutnya untuk login sebagai pakar konsultasi. Nah, di sini pada halaman pakar ini hampir sama seperti halaman user, tetapi
Nah, perbedaannya di sini antara halaman Pakar dengan halaman user Puan yang sebelumnya itu pada halaman Pakar tidak bisa untuk mengedit maupun menuliskan dan menghapus fitur-fitur yang ada pada website, sehingga Pakar hanya bisa melihat fitur-fitur yang ada pada website Lingkar Puan ini. Contohnya seperti yang ada di home, kemudian tentang Lingkar Puan ini, tentang pakar hukum, tentang pakar psikolog maupun SOP konsultasi. Dan juga bisa melihat artikel-artikel yang telah ditulis oleh Puan dan juga komentar-komentar yang ada pada halaman artikel. Kemudian pada halaman pakar juga bisa login. Nah, di sini kita masukkan. Setelah login berhasil, di sini pakar bisa melihat jadwal konsultasi klien. Di sini juga pakar bisa mengganti status apakah jadwal konsultasi yang sudah dibuat oleh user sebelumnya, yang sudah dijadwalkan oleh user sebelumnya, itu statusnya dalam antrian ataupun sudah selesai diproses. Apabila dalam antrian, kita bisa klik dalam antrian, lalu kita simpan, dan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh si user itu sendiri. Nah, apabila dalam antrian ini konsultasi sudah dilaksanakan, pakar bisa mengganti status itu menjadi sudah selesai diproses. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh jadwal konsultasi klien yang sudah dibuat oleh user Puan sebelumnya. Kemudian untuk halaman pakar ini juga bisa melihat profil dari si pakar itu sendiri, mulai dari nama lengkap, alamat, nomor handphone, hari prakteknya hari apa, waktunya jam berapa, email, password, dan juga bisa mengedit data ini semua. Sekian demonstrasi dari aplikasi Lingkar Puan yang telah kami rancang dan kami bangun. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nelapin. Assalamualaikum. Nih.